andingi. Bagaimana cara menandinginya? Kalau punya uang 1 miliar, separuhnya untuk membantu orang-orang yang tadi fakir, sobi, bantu dia. Gak punya rumah, buatin rumah. Gak makan, dijamin makan, gitu kan? Andingi dia, ini akan menang. Tapi kalau gak bisa nandingi, nah udah sia-sia. Nah, dunia kan sementara. Ada gak yang punya dunia kekal? Gak pernah ada. Orang Fir'aun, Namrud ya, Raja Namrud itu yang kaya raya, Karun ya, yang rumahnya bertingkat-tingkat, kemudian kuncinya saja berat diangkut oleh truk yang besar itu. Ternyata kemana dia? Tenggelam, hilang. Maka ini ternyata yang perlu kita cari. Bukan berarti fakir yang tadi ya, fakirnya fakir yang minta-minta, yang susah, gak mau usaha. Fakir tetap usaha, tapi sabar. Usaha cari nafkah, tetap bersyukur sambil ngojek baca sholawat ya. Ngojek jalan mana sholawat, baca ayat kursi terus sambil nunggu mungkin ada panggilan, kita nunggu dengan bersolawat, dengan berzikir terus. Ini fakir sabar. Jadi lebih mulia ketimbang ghani yusakir, ketimbang orang kaya yang syakir tadi. Ini yang pertama tadi, mendapat ghurfah di surga. Wasaniyatu yadkhulul fuqara al-jannah qabla al-aghniya binisbi yaumin. Yang kedua, orang fakir yang sabar masuk surga sebelum orang kaya. Bandingannya separuh hari. Separuh hari itu ukurannya adalah miqdaru khamsimi'ah am. Setengah hari di sana, di alam akhirat itu 500 tahun satu hari. Jadi kalau orang fakir tadi sudah masuk ke dalam surga, kemudian orang yang kaya bersyukur kepada Allah menunggu berapa tahun? 500 tahun menunggu, gak masuk surga. Padahal ini orang kaya yang bersyukur kepada Allah. Jadi orang fakir duluan masuk surga. Fakirnya fakir apa? Fakir sobir. Fakir tapi bersabar, gak minta-minta, tapi berusaha, bersyukur, banyak zikir, banyak sholawat. Insya Allah dia berkah. Nah ini kehebatan orang fakir saja. Yatamatta'una fiha haitsu sa'u wa yadkhulu Sulaiman bin Dawud alaihi salam al-jannah ba'da dukhulil anbiya bi arba'i amin bisababil mal wal mulk alladhi a'tahu Allah ta'ala lahu fid dunya. Para nabi juga begitu ya. Ada yang yatamatta'una, mereka itu bersenang-senang. Orang yang fakir sabar tadi, yatamatta'una fiha, bersenang-senang berada di dalam jannah tadi, jadi dalam ghurfah yakut hamra ya, masya Allah, luar biasa. Hai susah dia, silahkan apa yang dia sukai, karena di dunia susah ya, maka di alam akhirat akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Beda dengan orang kaya ini kan di dunia senang ya, senang mau kemana-mana tinggal panggil pembantunya saja, ayo kita jalan kemana, ayo supirnya bawa ke sana, gampang saja. Tapi orang yang fakir ini kan mau naik kendaraan aja ngantri dulu ya kan, ngantri udah tahu-tahu ditinggal kehabisan tiketnya dan sebagainya. Bersabar, tenang aja, pasti sampai. Nah ini keuntungan orang fakir sabar.
Kemudian ini untuk urutan masuk surga ya. Wa yadkhulu Sulaiman bin Daud alaihissalam al-jannah ba'da dukhulil anbiya. Daud alaihissalam, Sulaiman bin Daud namanya, Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam masuk surga ba'da dukhulil anbiya, setelah masuknya para nabi-nabi lain, bi arba'i amin, yaitu 40 tahun. Nunggu 40 tahun. Kenapa Sulaiman bin Daud ini masuk surganya setelah para nabi lain? Yaitu nunggu sampai 40 tahun. Bisa babil mal wal muluk, karena dia Sulaiman bin Daud ini dia punya kerajaan. Jadi raja, ya, pernah jadi raja, kemudian pernah punya kekayaan yang diberikan oleh Allah di dunia. Makanya dia masuk surganya belakangan, karena dia ada dunianya. Ini nabi, ya, nabi bandingannya. Tapi lebih sedikit, 40 tahun nunggunya. Kalau nanti orang kaya kan berapa tahun? 500 tahun, masya Allah. 500 tahun kan kalau ukuran dunia ini lama banget. Setahun aja lama ya. 500 tahun menanti, masya Allah. Dia sudah enak-enak, saya masih nongkrong aja. Kenapa demikian? Itu karena harta. Kalau Sulaiman bin Daud karena kerajaan, karena pernah menjadi pejabat, maka dihisab dulu gitu kan, dihisab jabatannya. Apalagi orang yang punya jabatan nggak pernah memikirkan rakyatnya, wah lebih parah ya. Kalau ada orang punya jabatan, apakah presiden, apakah RT, apakah RW, apakah siapa, kemudian tidak memikirkan rakyatnya, rakyatnya dibiarkan susah, rakyatnya dibiarkan miskin, rakyatnya dibiarkan untuk minta-minta, maka ini akan dihisab lebih lama lagi. Ini jabatannya. Nabi saja dihisab oleh Allah, dihisab berapa tahun? 40 tahun dihisab. Dihitung dulu, hisab kan dihitung, masih belum cukup, hitung lagi, masih belum cukup, hitung lagi, tunggu lagi terus. Ini nabi, apalagi orang biasa. Orang kaya sama, kenapa orang kaya kok bandingannya tadi lebih lama dibanding orang fakir yang sabar tadi? Karena orang fakir kan sedekah sedikit aja nilainya tinggi, Bang. Kita punya uang sedikit, keluarkan 500, kan nilainya tinggi banget, ya kan? Apalagi dikeluarkan separuhnya, 500 separuh, tinggi. Jadi orang fakir punya uang 1000, sedekahnya 500, separuh. Orang kaya miliaran, sedekahnya cuma 100.000. Yang lain dihisab semuanya, dihitung, karena di situ ada hak orang lain. Dihitung dulu, ditunda pantas 500 tahun belum masuk surga, karena masih menghitung dulu. Hitung masih belum cukup lagi. Yang naudzubillah lempar dulu ke neraka. Ya kan, yang khawatir begitu ya. Lempar dulu ke neraka, tunggu dicelupukin ke neraka dulu baru diangkat. Ini lebih parah lagi. Makanya kita jangan bangga punya kekayaan. Jangan bangga. Karena dengan kekayaan ini, justru kekayaan ini menghambat masuk surga. Menghambat. Apalagi punya kekayaan dan tidak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya hadirin yang dimuliakan Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, innal fuqara al-muhajirina yasbiquna al-aghniya yaumal qiyamah ilal jannah bi arba'i kharifan. Jadi orang fakir yang ikut pindah kepada Rasulullah, muhajirin ikut Rasulullah, yasbiquna al-aghniya, mereka akan mendahului orang-orang kaya yaumul qiyamah, di hari kiamat, ilal jannah, masuk ke dalam surga, bandingannya 40 tahun. 40 tahun. Jadi kalau yang dulu fakir ikut Rasulullah hijrah,
hijrah ke Madinah itu masuk surganya mendahului orang kaya yaitu 40 tahun. Orang kaya yang syakir, orang kaya yang bersyukur ini. Ya kalau yang nggak syakir ya langsung masuk neraka.